Oke, halo semuanya, siswa-siswa SD Talenta kelas 6. Ya, hari ini Mister akan memberikan soal-soal untuk ujian praktek TIK melalui Google Form. Nanti Mister akan buat soalnya, itu nanti ada Word, Excel, dan PowerPoint. Tapi sebelum mengerjakan soal tersebut, kalian harus menonton video yang nanti Mister akan berikan pada kalian dari YouTube. Jadi, video tersebut akan berhubungan dengan soal-soal yang nanti akan kalian kerjakan. Oke, selamat menyaksikan. Oke, video yang pertama itu kita akan mengerjakan Word. Di sini Mister akan memberitahukan langkah-langkah ketika kalian mengerjakan Word yang sudah Mister siapkan. Oke, kita lihat. Nah, di sini Word-nya. Oke, seperti yang sudah terlihat di sini, Mister sudah menyiapkan satu halaman yang berupa teks yang Mister ambil dari jakartakompas.com. Ya. Mister menamai file ini ujian praktek Word. Oke. Lalu Mister menggunakan kertas dengan ukuran A4 dan orientationnya adalah portrait. Oke. Setelah itu Mister menggunakan margin normal, yaitu untuk margin batas atas dan batas kanan kirinya, juga batas bawahnya. Setelah itu Mister menggunakan paragrafnya, yaitu ini ada alignment text left. Jadi Mister menggunakan yang sebelah sini. Ya. Yang berikutnya Mister juga menggunakan spacingnya atau spasinya adalah sebanyak 1,5. Oke, bisa lihat di sini. Ini Mister gunakan 1,5. Semuanya sampai bawah. Lalu yang berikutnya, untuk paragraf yang ini, yang pertama itu berwarna merah. Kita menggunakan font color untuk mengganti warna tersebut menjadi warna merah. Asalnya warna hitam, Mister gunakan warna merah, font color. Lalu berikutnya lagi di paragraf yang kedua, di sini Mister menggunakan warna kuning, tetapi ini adalah menggunakan highlight berwarna kuning. Ada di sebelah sini. Ini highlight warna kuning, kalau kita hijau jadi hijau, tapi Mister gunakan warna yang kuning. Oke, kita bisa lihat. Berikutnya, untuk garis bawah. Oke, di sini ada beberapa kalimat yang menggunakan garis bawah. Underline dalam bahasa Inggris. Kalian bisa lihat yang kalimat ini, juga kalimat yang di bawah ini. Ya, di sini kita menggunakan underline. Ada di sebelah sini. Ya, selain yang underline, kalian juga bisa lihat di sini ada teks-teks yang diberi tebal atau bold. Ya, angka-angka ini teksnya tebal. Kalian bisa lihat posisi tebal ada di sini, yaitu bold. Jadi, Mister menggunakan bold untuk membuat teksnya menjadi tebal. Oke, yang berikutnya, yang tulisannya miring. Oke, seperti contoh tulisan COVID-19 ini. Lalu contoh lagi yang di sebelah sini, COVID-19. Ya, ini Mister menggunakan italic atau teks miring, ya. Oke, berikutnya ukuran font. Ukuran font yang digunakan adalah 12. Lalu bentuk fontnya atau bentuk hurufnya adalah Times New Roman. Oke. Dan yang terakhir, halamannya hanya 1. Ya,
tidak ada tambahan halaman. Ini Mister ambil artikel ini dari kompas.com dengan judul Update COVID-19. Nah, di sini udah lama sih. Jadi 2.738 kasus, tapi sekarang udah sampai 5.000 gitu ya. Oke, untuk Word sampai di sini, nanti kalian berikutnya di Excel. Ya, aplikasi berikutnya kita akan gunakan aplikasi Microsoft Office Excel ya. Untuk Excel, Mister juga sudah menyiapkan beberapa soal-soal yang ada di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat ini adalah soal untuk ujian praktek Excel. Kalian bisa lihat di sini ada tanda tanya yang harus dikerjakan. Yang pertama, Mister akan jelaskan dulu, ini adalah data penjualan barang toko Sejahtera dengan nama-nama barang yang dijual atau yang dibeli oleh seseorang gitu ya. Di sini ada beras, gula pasir, telur ayam, minyak goreng, dan cabai merah. Dengan harga bisa lihat di sini dan banyaknya berapa banyak yang mereka beli dalam ukuran kilo. Kita bisa lihat di sini total dan diskon. Ada keterangan diskon mendapatkan diskon jika total pembelanjaan sebelum pajak melebihi 500.000. Lalu jumlah yang dibayarkannya berapa? Nah, kita akan mengisi tanda tanya di samping ini. Oke. Sebelumnya file ini Mister beri nama ujian praktek Excel. Ya, di sini toko Sejahtera itu menjual beberapa barang yang sudah tadi dibeli oleh seseorang. Lalu berapa yang harus dibayarkan? Kita akan hitung di bagian tanda tanya tersebut. Kita akan isi dulu yang di sebelah sini. Harga beras itu 13.000, sedangkan banyaknya 25. Jadi berapa jumlah harga beras yang harus dibayarkan? Yaitu kita bisa pakai rumus sama dengan, lalu kita klik harga beras tersebut, lalu kita kali, kita pakai tanda bintang, lalu kita klik banyaknya yang dibeli. Lalu kita kasih enter, yaitu sebesar 325.000. Untuk mempercepat, kita bisa tarik dari sebelah sini, karena rumusnya sama, sampai ke cabai merah. Ya. Nah, dari sini kita akan mengisi berapa total yang harus dibayarkan sebelum mendapatkan diskon, atau akan dapat diskon atau tidak. Kita akan klik sebelah sini, lalu kita kasih sama dengan. Untuk menghitung total seluruhnya, kita menggunakan fungsi sum. Oke, lalu setelah fungsi sum ini, kita beri tanda bagian mana saja yang akan dijumlahkan. Lalu kita kasih enter. Itu didapatkan 549.000. Ya, setelah mendapatkan total sebesar 549.000, ternyata sudah melebihi 500.000, sehingga si pembeli tadi mendapatkan diskon sebesar 5%. Bagaimana cara menghitungnya? Kita akan gunakan perkalian juga. Kita gunakan sama dengan, lalu kita klik bagian yang akan kita kali. Kita klik total, lalu kita kalikan, kita kasih tanda bintang. 5%. 5% itu kita bisa tuliskan 5%. Lalu setelah itu kita kasih tanda kurung. Oke, jadi berapa harganya kita lihat, yaitu mendapatkan diskon sebesar 27.450 gitu. Nah, nanti setelah ini didapatkan diskonnya, berapakah jumlah yang harus dibayarkan? Kita bisa hitung dengan cara sama dengan total keseluruhan nanti dikurangi dengan diskonnya. Maka didapat 521.550 rupiah. Jadi jumlah yang harus dibayarkan oleh
orang tersebut adalah 521.550. Kita bisa ganti ini ke tanda rupiah supaya lebih jelas. Oke. Nah, jadi ini adalah Excel yang merupakan data penjualan barang. Oke, mungkin untuk video Excel sampai di sini. Nanti selanjutnya ke PowerPoint. Oke, selanjutnya kita akan mulai dengan Microsoft Office PowerPoint. Kita akan membuat sebuah PowerPoint yang berhubungan dengan kondisi saat ini, yaitu tentang virus corona ya. Nanti akan ada judulnya, lalu gejala corona itu seperti apa, cara penyebarannya bagaimana, dan pencegahannya seperti apa. Yang pertama, kita akan buka dulu Microsoft PowerPoint-nya. Oke, yang berikutnya kita akan taruh gambar di sini. Kita akan taruh gambar coronanya ya, maksudnya yang berhubungan dengan virus tersebut. Gambar kita masukkan. Mister udah nyiapkan tadi dari Google, mencari gambar-gambar yang berhubungan. Oke, lalu kita akan kasih lagi gambar juga. Masih yang berhubungan juga, semuanya nanti berhubungan. Kita akan buat 4 slide. Sudah termasuk dengan slide yang pertama. Lalu kita tambah lagi 1. Dan yang terakhir. Oke. Nah, ya, kalian bisa lihat ada 4 slide di sini. Ini adalah slide yang akan jadi slide menu, slide awal ya. Nanti kita akan kasih judul di sini adalah COVID-19. Karena ini warnanya hitam, tidak terlihat, kita ganti warna menjadi putih supaya terlihat jelas. Kita bold, kita besarkan. Nah, ini karena judul kita taruh di atas saja. Oke, setelah kita udah mendapatkan 4 slide judul, lalu slide yang kedua itu untuk gejala, slide ketiga ini untuk penyebaran, dan slide keempat ini untuk pencegahan. Nah, untuk menggabungkannya, kita harus membuat judul-judul di dalam slide yang pertama, yaitu slide menu. Kita akan buat menggunakan ini, kita akan tulis di sebelah sini. Di sini adalah yang pertama gejala. Kita akan buat warnanya putih supaya bisa terlihat. Ada sedikit besar. Kita besarkan saja. Ya, cukup segini. Kita bold supaya lebih tebal. Oke. Lalu untuk lebih mudah kita bisa copy saja 2 kali, lalu kita geser ke sampingnya, dan yang berikutnya juga kita geser di sampingnya. Nah, gejala yang di sini kita ganti menjadi penyebaran, dan yang ini kita ganti menjadi pencegahan. Bisa panjang, kita lebarkan, kita sesuaikan dengan posisi yang tepat. Ini kita bisa geser supaya proporsional. Oke, kita geser sedikit lagi. Oke, gejala, penyebaran, dan pencegahan. Nah, bagaimana caranya untuk menggabungkan antara gejala, penyebaran, pencegahan ke slide-slide yang dituju? Oke, pertama kita klik dulu di bagian yang gejala, yang pertama yang gejalanya ya. Kita klik. Lalu kita klik di sini ada insert. Lalu kita klik hyperlink. Nah, di sini kita bisa lihat
mau masuk ke yang mana ya. Kita place this document, kita masukkan yang barusan ke slide 2. Kita klik OK. Sedangkan yang ini juga kita hyperlink, kita masukkan ke slide yang ketiga, lalu OK. Yang ini juga sama, kita hyperlink lagi, kita masukkan ke slide yang keempat. Lalu kita klik OK. Setelah kita masukkan judul-judul dan digabungkan dengan hyperlink pada setiap slide yang ada, 2, 3, dan 4, kita juga jangan lupa membuat terlebih dahulu back-nya. Jadi untuk slide tersebut bisa kembali ke slide menu. Nah, back ini karena terlalu kecil, kita bisa besarkan tulisannya. Kita taruh di pojok saja, bold, lalu kita kasih warna supaya warnanya cerah, bisa terlihat jelas. Oke, nah sekarang kita copy back ini ke 2 slide yang lain. Oke, juga sama. Oke, karena yang ini terlalu mepet, menghalangi, kita geser ke tempat yang kosong. Kita taruh di bawah saja nih. Oke. Nah, setelah itu kita arahkan back ini ke lokasi slide 1. Yang pertama ini kita arahkan ke slide 1. Seperti biasa, kita masukkan ke insert hyperlink, lalu kita tuju ke judul. Begitu pula back yang lainnya. Kita hyperlink, kita posisikan ke judul juga. Ini pun sama. Oke, kita posisikan ke judul. Oke. Nah, setelah itu kita akan kunci supaya ketika diklik tidak langsung maju ke next slide ya. Jadi kita akan kunci setiap slide yang ada di sini menggunakan transisi, lalu on mouse kliknya kita hilangkan centangnya. Semua kita hilangkan setiap slide yang ada. Oke, setelah itu kita bisa coba apakah yang kita kerjakan sudah benar atau masih ada kesalahan. Sekarang waktunya kita akan memeriksa apakah pekerjaan kita sudah tepat atau belum. Kita akan lihat, kita slideshow dahulu seperti ini. Nah, di bagian sini ketika kita klik dimanapun itu tidak akan menuju ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita bisa klik gejala, tepat masuk ke gejala jika terinfeksi virus COVID-19. Kalau kita klik juga tidak bisa masuk, maju lagi, kita klik back, kita kembali ke menu, lalu kita klik penyebaran, juga sama, tidak bisa maju lagi, kita klik back, kita bisa kembali ke menu, dan pencegahan juga sama. Kita klik back, kembali ke menu. Jadi pekerjaan kita sudah tepat. Sekarang waktunya kita membuat transisi dari setiap slide yang ada. Kita escape dari sini, kita keluar dulu, kita buat dari slide 1, kedua, ketiga, dan keempat, kita akan buat transisinya. Kita buat seperti ini saja. Transisi yang pertama kita buat split. Oke. Untuk menuju ke transisi berikutnya kita buat random bars. Oke, untuk transisi ketiga kita buat cover. Oke, sedangkan untuk transisi keempat kita buat yang fade aja. Oke. Nah, sekarang kita coba sekali lagi apakah sudah berhasil? Iya. Kita buat dari awal. Kita bisa tekan F5. Oke, ini dari awal. Kita bisa lihat. Klik gejala. Oke. Back. Kita loncat ke pencegahan. Oke, back. Kita ke penyebaran. Oke. Back. Oke.
Cukup sampai di sini untuk video pembelajaran Microsoft Office PowerPoint. Sekarang kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di Google Form yang berhubungan dengan video yang sudah kalian tonton barusan. Oke, setelah kalian melihat 3 video aplikasi yang sudah kita kerjakan barusan, saatnya sekarang kalian dapat mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan 3 aplikasi tersebut melalui Google Form. Selamat mengerjakan!